Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas salah satu keputusan besar yang diambil oleh negara dalam dunia bisnis. Investasi senilai 500 juta dolar Amerika dari Danantara Sovereign Wealth Fund Indonesia ke Garuda Indonesia. Apakah ini langkah tepat? Apakah Garuda masih layak diselamatkan? Dan bagaimana jika proyek penyelamatan ini gagal? Kita akan bahas semua poin pentingnya. Bloomberg melaporkan bahwa PT Garuda Indonesia tengah berunding dengan Danantara, dana investasi milik negara, untuk mendapatkan suntikan dana sekitar 500 juta dolar guna membantu maskapai nasional yang sedang kesulitan itu memulihkan bisnisnya. Pendanaan tersebut akan menjadi bagian dari tahap awal pembiayaan, dengan sebagian uang direncanakan akan diberikan kepada maskapai berbiaya rendah milik Garuda, Citylink, untuk mengembalikan jetnya ke udara. Dan pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan untuk memindahkan kendali Citylink ke perusahaan minyak milik negara, PT Pertamina. Garuda Indonesia kembali mencatat kerugian besar lebih dari 131 juta dolar di kuartal pertama tahun 2025. Ini bukan pertama kali Garuda rugi. Selama 10 tahun terakhir, Garuda lebih sering merugi daripada untung. Direktur Utama Garuda Indonesia pada periode sebelumnya, Irfan Setiaputra pada akhir 2024 mengatakan bahwa meskipun Garuda rugi 2 triliun pada Q3 2024, tapi sebetulnya earning before tax, interest and depreciation-nya positif. Intimnya manajemen seolah mengatakan, saya sudah bekerja baik loh. Tetapi benarkah Garuda membaik saat itu? Utang ditomboki tapi manajemen masih gemuk dan lamban. Ada apa ini? Yang patut dicatat bahwa sebelumnya Garuda sudah mengalami restrukturisasi utang besar-besaran. Di sisi lain, banyak maskapai besar seperti Singapore Airlines, Fly Emirates ternyata untung. Terus gimana ini? Kita sedih mendengar berita baik, tapi ujung-ujungnya rugi juga. Meskipun EBITDA masih positif, laporan keuangannya tampak buruk akibat beban depresiasi dan bunga yang dari leasing pesawat. Disinilah Danantara masuk dengan rencana menyuntikkan 500 juta dolar. Tujuannya adalah menyelamatkan Garuda dan mengubahnya menjadi perusahaan yang sehat secara finansial. TSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 73 dan dampaknya. Salah satu sebab utama tampilan negatif di laporan keuangan Garuda adalah penerapan PSAK 73. Standar akuntansi ini mengatur bahwa semua kontrak leasing harus dicatat sebagai aset dan utang. Nah, akibatnya muncul depresiasi dan bunga yang tidak memengaruhi kas tetapi tetap memperberat laporan laba rugi. Dalam bahasa sederhana, Garuda mungkin secara kas untung, tapi secara laporan keuangan tetap rugi. Kinerja Garuda di kuartal pertama 2025. Pendapatan naik menjadi 723 juta dolar. Sementara earning before interest, tax, depreciation and amortization mencapai 155 juta dolar. Dan arus kas operasional justru mencatat surplus sebesar 162 juta dolar. Namun, rugi bersih masih terjadi dan total utang dari leasing dan kewajiban lain mencapai 1,4 miliar dolar. Beberapa pesawat bahkan tidak bisa terbang karena kurangnya dana untuk maintenance. Tantangan dan potensi. Garuda punya banyak tantangan besar. Di antaranya utang yang cukup besar, struktur biaya yang tidak efisien, manajemen yang silih berganti, dan kasus korupsi masa lalu yang menurunkan kepercayaan publik. Namun ada juga potensi besar, slot penerbangan strategis, brand nasional yang masih kuat, dan pasar domestik Indonesia yang sangat luas dan sulit ditandingi. Langkah strategis Danantara.
Danantara tidak boleh hanya memberikan uang, dana itu harus disertai reformasi struktural besar-besaran. Apa saja kira-kira langkah krusialnya? Yang pertama adalah fokus hanya pada rute yang menguntungkan. Ini penting sekali untuk dilakukan Garuda supaya mereka tidak bisa mengurangi potensi kerugian. Yang berikutnya, optimalkan Citylink untuk pasar domestik. Dan yang ketiga adalah negosiasi ulang semua kontrak-kontrak leasing. Berikutnya, mereka juga perlu mengurangi SDM yang tidak produktif dan memperkuat pendapatan non-tiket, seperti misalnya kargo, bagasi, dan layanan tambahan lain. Apakah 500 juta US dollar cukup? Nah, bisa iya, bisa juga tidak. Iya jika dipakai untuk membayar utang yang mahal, modal kerja, dan reformasi operasional. Tetapi akan menjadi tidak jawabannya jika hanya untuk menutup kerugian harian tanpa reformasi. Dana ini hanya akan menjadi bensin terakhir bagi mobil mogok yang tidak dibarengi dengan restrukturisasi yang menyeluruh. Nah, bagaimana resiko jika gagal? Apa yang akan terjadi jika program penyelamatan ini gagal? Yang pertama tentu dana publik bisa jadi hilang tanpa hasil. Yang kedua, kepercayaan terhadap BUMN dan Danantara tentu akan menurun. Dan Garuda bisa masuk PKWU ulang. Yang berikutnya adalah efek domino ke industri aviasi nasional yang bergantung pada kehadiran Garuda di rute perintis. Dan tentu saja tekanan politik akan semakin meningkat ketika dana yang dikucurkan 500 juta tersebut gagal. Nah, apa kesimpulannya? Jadi, apakah Danantara layak masuk ke Garuda? Ya, jika dan hanya jika disertai restrukturisasi besar dan tata kelola profesional. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Jika dana itu hanya digunakan untuk menutup kerugian harian sementara, tentu itu tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi jika dana itu digunakan untuk transformasi dan restrukturisasi operasional secara menyeluruh, saya percaya bahwa itu akan bermanfaat bagi Garuda dan akan menyelamatkan Garuda sebagai salah satu industri nasional di pesawat terbang di dalam jangka panjang. Jadi bagaimana dengan harga sahamnya? Secara rumor, Danantara masuk ke Garuda Indonesia, maka saham ini sudah naik 100%. Bagaimana kira-kira ke depannya? Pada bulan Juli 2025, hampir pasti harga sahamnya akan lebih tinggi dari saat ini. Dana segar senilai 8,5 triliun adalah angka besar, yang bagaimanapun juga meningkatkan probabilitas perusahaan ini untuk menjadi lebih baik kinerjanya di masa depan. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk Anda akan mengambil keputusan memilih mengkoleksi Garuda atau tidak. Tetapi yang jelas ada sinyal kuat bahwa dengan masuknya Danantara itu harga saham Garuda cenderung naik positif. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.